Yohanes 8 ayat 31b dan 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan adalah hak setiap orang. Namun tidak semua orang memahami apa yang dimaksud dengan kemerdekaan itu. Yang pertama, kemerdekaan sejati bukan kebebasan tanpa batas. Banyak orang mengartikan kemerdekaan sebagai kebebasan untuk melakukan apa saja yang diinginkan. Padahal semua orang adalah orang berdosa yang cenderung suka menikmati dosa. Bebas melakukan apa saja yang diinginkan justru menunjukkan bahwa kita adalah hamba dosa. Kemerdekaan sejati bukan bebas melakukan apa yang kita mau, melainkan justru kemerdekaan untuk berkata tidak terhadap dosa, dan kemerdekaan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kemerdekaan sejati bukan status yang diwariskan oleh nenek moyang. Nenek moyang kita tidak bisa mewariskan kemerdekaan sejati. Mereka justru mewariskan status sebagai hamba dosa, serta kecenderungan untuk berbuat dan menikmati dosa. Orang-orang Yahudi salah memahami kemerdekaan karena mereka mengartikannya berdasarkan status mereka sebagai keturunan Abraham. Mereka berkata bahwa karena mereka adalah keturunan Abraham, maka mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun. Padahal faktanya, mereka pernah menjadi budak di Mesir, di Babilonia, dan saat itu juga sedang dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Lebih mengerikan lagi, mereka tidak sadar bahwa mereka juga adalah hamba dosa. Karena itu mereka merasa mampu memperkenankan hati Allah dengan melakukan hukum Taurat. Agar dapat melakukannya dengan sempurna, mereka menjabarkan hukum tersebut ke dalam banyak sekali peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Apapun yang diperbuat dalam hidup sehari-hari, bahkan mengikat simpul tali pada hari Sabat, ada hukumnya. Akibatnya, mereka justru terbelenggu oleh apa yang mereka buat sendiri, dan membuat para pengikut mereka juga terbelenggu. Hidup keagamaan mereka menjadi kehidupan yang berat dan sulit serta penuh ketakutan. Karena tidak mampu melakukannya, akhirnya mereka menjadi munafik. Padahal hukum Taurat diberikan justru agar mereka sadar bahwa mereka tidak mampu melakukannya. Karena mereka terbelenggu oleh dosa, lalu datang kepada Tuhan Yesus, mengakui ketidakmampuannya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dengan demikian mereka mendapat kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Itulah kemerdekaan sejati. Jadi yang ketiga, kemerdekaan sejati hanya bisa kita dapatkan melalui iman kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan kemerdekaan sejati, karena hanya Dialah Sang kebenaran sejati yang mampu dan telah mengalahkan dosa dengan kematiannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya, kemerdekaan sejati secara status diberikan pada saat kita percaya dan menerima Kristus, tetapi secara utuh akan kita dapatkan melalui proses menjadi murid dengan tetap berada di dalam firman. Tetap di dalam firman, artinya terus-menerus belajar dan melakukan firman Tuhan, sehingga kita bertumbuh dalam pemahaman akan kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Jadi, jika kita rindu hidup dalam kemerdekaan sejati, tidak ada jalan lain selain percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta menjadi murid yang terus belajar dan melakukan firman Tuhan. Apakah saudara rindu hidup di dalam kemerdekaan sejati? Sudahkah saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi?
Jika sudah, maukah saudara menjadi murid yang senantiasa belajar firman Tuhan dan melakukannya? Amin.